Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, bagaimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, di podcast kita kali ini kita mau ngebahas tentang sastra embrional. Sebelumnya, kenalin aku Vivi. Dan aku Kirana. Nah, ngomongin tentang sastra embrional nih, kamu tahu nggak sih sastra embrional itu apa? Tahu, jadi sastra embrional itu menurutku dari kata embrio sebagai cikal bakal sastra sebelum berkembang kayak saat ini. Kayak saat ini kan sastra seperti novel, terus ada juga puisi, sama cerpen. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih diibaratkan sastra embrional ini seperti bibit tumbuhan yang baru tumbuh. Tapi sebenarnya sih bentuknya ada ya, tapi masih mau berkembang dan menuju karya sastra yang lebih sempurna lagi. Nah, tepat sekali. Jadi, zaman nenek moyang kita dulu yaitu mengekspresikan diri melalui sastra lisan. Seperti mantra-mantra ritual, terus juga ada yang rakyat, selanjutnya juga ada cerita mitos. Kalau fungsinya gimana, Kit? Kalau menurut aku sendiri nih, fungsinya itu sastra embrional itu bersifat sakral, alias buat kepentingan masyarakat itu sendiri. Misalnya, kalau di fungsinya itu ada mantra, doa, legenda, nurindam, hikayat, atau cerita mitos, supaya masyarakat ini taat pada aturan adat. Jadi ada nilai magic, religius, dan juga sekaligus edukasinya. Terus kalau menurut kamu ciri khas yang paling kelihatan dari sastra embrional itu apa? Yang pertama itu bersifat anonim, itu dia nggak tahu siapa pengarangnya dan siapa penulisnya. Dan juga disebar melalui mulut ke mulut. Yang kedua itu ada bersifat statis. Jadi pola-polanya itu mirip antara sastra satu dengan sastra lainnya. Yang ketiga ada isinya penuh dengan hal-hal yang supranatural, sakti, dan juga ajaib. Nah, lumayan sih, banyak banget ya ternyata. Terus ada faktor pengaruh dan perkembangan sastra embrional itu juga ada sih, Vi. Ada 3 sih terutama. Jadi yang pertama itu ada munculnya kebutuhan menerjemahan karya Cina, ada modal dan percetakan sendiri sejak tahun 1850-an. Yang kedua, ada penggunaan bahasa Melayu rendah mempengaruhi lahirnya sastra Indonesia modern. Ada orientasi kuat terhadap budaya barat di kota-kota tertentu gitu. Oke, jadi berarti kalau aku simpulin ya, sastra embrional itu sebagai akar paling bawah dari sejarah sastra ya. Iya. Dan setelah sastra embrional ini ada beberapa periodisasi sastra. Yang pertama ada periodisasi pustaka oleh angkatan 20-an. Yang kedua ada Pujangga Baru angkatan 30-an. Yang kelima angkatan sastra kisah. Yang kelima itu angkatan 60, selanjutnya juga ada angkatan 70, dan sampai sekarang ini angkatan 2000-an. Halo, hari ini kita kupas tuntas sastra embrional. Ini akar sastra Indonesia modern yang sering banget dilupain sejarah. Coba pikirin deh, mungkinkah sebuah sastra lahir puluhan tahun sebelum konsep bangsanya sendiri itu ada? Menarik kan? Banyak dari kita ngira sastra Indonesia resmi mulai tahun 1920-an bareng Balai Pustaka. Padahal itu mitos loh. Faktanya, cikal bakal sastra kita tuh udah mengakar kuat jauh sebelumnya. Tepatnya sejak 1870 lewat sastra Melayu Pasar. Apa sih itu? Singkatnya, ini sastra akar rumput yang organik banget pakai bahasa sehari-hari pedagang dan rakyat Hindia Belanda. Kalau kita lihat timelinenya, evolusi sastra embrional ini panjang banget, berlangsung lebih dari 7 dekade sampai meredup tahun 1942. Skalanya benar-benar gila. Ada lebih dari 3.000 karya Melayu Tionghoa yang sukses diterbitin sepanjang era itu. Banyak banget kan? Dan tahu nggak, semua ini digerakin sama 806 penulis berbeda. Bener-bener gerakan sastra akar rumput yang super masif. Beda banget sama kisah istana yang elitis. Tulisan mereka tuh membumi. Mereka motret realitas keseharian, dari buruh sampai nyai. Tokoh kuncinya ada di pelopor yang satu ini nih, Lee Kim Hock. Beliau diakui sebagai bapak sastra Melayu Tionghoa. Di tahun 1884, beliau nulis Sobat Anak-anak. Karya monumental ini diakui secara luas sebagai novel berbahasa Melayu pertama loh. Awalnya mereka adaptasi karya klasik Tiongkok dan Eropa, tapi lama-lama, boom, muncullah mahakarya original khas Nusantara.
Melayu Pasar ini sangat inklusif buat rakyat jelata. Beda jauh sama Melayu Tinggi, bentukan kolonial Belanda yang kaku. Sedihnya, Belanda mulai nyensor karya-karya organik ini. Mereka pinggirin dan kasih cap buruk sebagai bacaan liar yang subversif. Lalu, didirikanlah Balai Pustaka. Tujuannya apa? Justru buat nyingkirin sastra organik ini dan maksain standar bahasa Melayu Tinggi tadi. Ironisnya, Sumpah Pemuda yang mengadopsi bahasa standar ini secara nggak sengaja malah bikin sastra pasar makin cepat tersingkir. Akhirnya, era sastra yang dulunya super hidup dan bersemangat ini perlahan tenggelam, dilupakan dan cuma jadi pajangan museum. Padahal, nggak ada bahasa alamiah yang ahistoris. Modernisasi sastra kita jelas nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa kan? Sastra Melayu Pasar itulah benih sejati yang nyatuin identitas budaya kita puluhan tahun sebelum konsep negara Indonesia itu ada. Wah, ternyata banyak juga ya yang kita pelajari pada podcast kali ini. Tapi sayangnya waktu kita terbatas. Bukan sampai sini aja ya. Iya, bener banget nih. Kita tuh sangat-sangat terbatas ya. Nah, tapi semoga podcast kali ini Bermanfaat ya bagi kalian semuanya. Sebelumnya, aku Kirana. Dan aku Vivi. Terima kasih sudah menonton podcast kita dan sampai jumpa.